Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 16. Apa Eyang mencintai Eyang Aiza? Tanya Pelangi. Dulu iya. Sekarang Eyang membenci semua garis keturunannya, ucap Amran. Kami selalu mendukung Eyang, apapun itu, ucap Langit. Pelangi menganggukkan kepalanya setuju. Zira sudah bisa menenangkan ketiga bayinya. Ziko menarik tangan istrinya dan membawanya ke kamar. Ada apa? Tanya Zira. Aku tidak ingin kita berpisah, ucap Ziko. Tapi keselamatan keluarga kamu sedang terancam, ucap Zira. Iya, aku tahu. Tapi bukan mengorbankan rumah tangga kita. Sayang, maafkan aku karena telah bersikap kasar sama kamu. Aku stres karena Langit mempermalukanku di depan semua karyawanku, ucap Ziko sambil memeluk istrinya. Aku tahu, ini memang rencana mereka untuk merusak hubungan kita. Tapi ada baiknya kamu dan aku menjauh. Tidak akan. Aku tidak akan menjauh ataupun berpisah darimu, ucap Ziko tegas. Tapi Ziko menutup mulut istrinya dengan bibirnya. Aku memang temperamen, tidak bisa mengontrol emosiku. Tapi percayalah, kalau aku sangat mencintai kamu, ucap Ziko mengecup kembali bibir istrinya. Zira buru-buru membuka pintu kamarnya, dan lagi-lagi dia melihat ada baby sister di depan pintu. Nia, kamu? Ucap Zira bingung. Si kembar rewel kembali, ucap baby sister. Zira kembali ke kamar anaknya. Dia melihat ketiga bayinya. Apa diapersnya sudah dicek? Tanya Zira. Udah ibu, ucap salah satu baby sister. Zira mengangkat tubuh anaknya dan membuka pakaiannya. Ya ampun, kenapa badan anakku merah semua? Gerutu Zira sambil melihat semua tubuh anaknya. Sayang, teriak Zira. Ziko berlari ke kamar anaknya. Ada apa sayang? Tanya Ziko. Hubungi dokter Jasmine, suruh datang segera ke sini. Badan anak kita merah semua, ucap Zira panik. Ziko berlari ke kamarnya dan menghubungi temannya dokter Diki. Iya kok, sahut dokter Diki. Tolong suruh dokter Jasmine datang segera ke rumahku. Anakku sakit, ucap Ziko panik. Baik kok, panggilan kemudian terputus. Zira dan dua baby sister membawa ketiga anaknya ke kamarnya. Bagaimana sayang? Tanya Ziko. Jaga anak kita, ucap Zira dan kembali ke kamar anaknya. Zira memanggil asisten rumah tangga untuk membongkar boks bayi anaknya. Bi Ija dan yang lainnya sibuk membongkar mengikuti kemauan majikannya. Ibu, ada semut di bawah kasurnya, ucap salah seorang asisten rumah tangga. Bagaimana bisa semut di bawah kasur? Ucap Zira sambil melihat ke arah tiga baby sisternya. Kasurnya bagaimana? Tanya Bi Ija. Buang, saya akan ganti yang baru. Kalau sampai ada semut lagi di bawah kasur anakku, siap-siap kalian aku penjarakan, ancam Zira kepada tiga baby sisternya. Dokter Jasmine dan dokter Diki baru tiba di kediaman Zira dan Ziko. Dokter Indo itu langsung memeriksakan ketiga bayi kembar itu. Bagaimana keadaan anakku, Jasmine? Tanya Zira khawatir. Ini bukan biang keringat, tapi ini terkena gigitan serangga. Jelas Jasmine, serangga. Bagaimana bisa anak kita digigit serangga? Tanya Ziko bingung. Ada semut di bawah kasur anak kita, ucap Zira. Semut? Bagaimana mungkin semut bisa ada di kasur anak kita? Ziko tambah bingung. Tapi itu kenyataannya, ucap Zira. Dokter Jasmine memberikan resep salep untuk ketiga bayi kembar itu. Olesi saja salep ini. Ini akan meredakan rasa gatalnya, jelas dokter Jasmine. Setelah selesai memeriksa ketiga bayi itu, Jasmine dan Diki kembali ke rumah sakit. Ziko memerintahkan supir untuk membelikan obat untuk anaknya. Sayang, aku curiga ada yang mencelakai anak kita, bisik Zira. Aku pun berpikiran hal yang sama, tapi siapa?
ucap Ziko. Tidak tahu, tapi aku akan segera mencari tahu, ucap Zira sambil menghubungi seseorang yang sangat cukup dipercayainya. Zira juga menghubungi jasa interior untuk mendesain ulang kamar anaknya. Zira memerintahkan orang kepercayaannya untuk memasang kamera CCTV di tempat yang tersembunyi. Dia curiga kejadian yang dialami anaknya dikarenakan disengaja seseorang. Saat malam mulai gelap, ketiga bayi kembar itu sudah bisa tidur dengan pulas. Rasa gatal yang dirasakan berangsur-angsur mulai hilang. Ziko memperhatikan tiga bayi mungilnya. Sayang, kenapa anak kecil selalu mengepalkan tangannya? Tanya Ziko heran. Karena itu merupakan refleks dari bayi sejak lahir. Nanti pada saat usia 2 bulan, bayi akan mampu membuka dan menutup genggamannya secara sadar. Jelas Zira. Oh gitu, aku pikir anak kita ada bakat jadi pemain tinju, gurau Ziko. Kenapa nggak bilang anak kita mengulap? Hahaha. Keduanya tertawa. Anak papa yang paling cantik, boleh pinjam jarinya? Ucap Ziko meletakkan jari anaknya di lubang hidungnya. Ih jorok. Zira menepuk tangan suaminya. Jangan kamu sebarkan kuman ke jari anak kita. Bukan kuman sayang, tapi ini namanya seni, ucap Ziko asal. Seni dari mananya? Ucap Zira hewot. Seni dari jarinya yang imut. Ziko memegangi jari kaki anaknya. Aduh gemesnya. Boleh aku gigit? Tanya Ziko. Boleh. Tapi sebelum gigit kaki anak kita, gigit dulu ini, ucap Zira sambil mengangkat kakinya ke kasur. Ih, jorok, ucap Ziko. Zira tertawa senang karena bisa mengerjai suaminya. Malam semakin larut, Zira dan Ziko akhirnya terkapar. Rasa kantuk sudah tidak bisa ditahan keduanya. Matahari sudah muncul di tempat peraduannya menggantikan rembulan di malam hari. Ziko sudah bersiap dengan setelan jasnya. Zira mendatangi Bi Ija yang sibuk dengan masakannya. Bi, sini, panggil Zira. Bibi ada tugas baru, bisik Zira. Apa itu non? Tanya Bi Ina. Mata-matai ketiga baby sister itu. Aku curiga dengan mereka, bisik Zira. Baik non, tapi yang masak siapa? Tanya Bi Ina lagi. Serahkan sama yang lain. Kabari sama aku jika ada yang mencurigakan, bisik Zira. Baik non, ucap Bi Ina sambil meninggalkan dapur menuju kamar baby. Zira menyusul suaminya yang sedang bersiap dengan setelannya. Anak kita sama siapa? Tanya Ziko. Sama baby sister, jawab Zira sambil merapikan dasi suaminya. Kenapa ditinggal? Kamu curiga sama mereka, tapi sekarang kamu malah membiarkan. Gerutu Ziko. Tenang sayang, aku sudah mengirimkan intel di sana. Intel? Ucap Ziko bingung. Iya intel. Kalau kamu tidak percaya, datang saja ke kamar anak kita. Ziko pergi ke kamar anaknya dan melihat ada Bi Ina di kamar anaknya sambil duduk di kursi dan terus menatap tajam ke arah tiga baby sister itu. Ziko kembali lagi ke kamarnya. Kamu hebat sayang. Intel yang kamu kirimkan limited edition. Hahaha. Ucap Ziko sambil tertawa. Hahaha. Bukan limited edition, tapi stok lama rasa baru. Ucap Zira sambil tertawa. Sayang, kamu tidak berangkat kerja? Tanya Meni karena penampilan suaminya hanya mengenakan celana pendek. Aku tidak bekerja lagi, jawab Kevin sambil menghabiskan sarapannya. Kenapa? Apa kamu masih izin? Tanya Meni bingung. Aku sudah tidak bekerja di Rahasia Group lagi, ucap Kevin singkat. Tapi, sayang sudahlah, aku sudah mengambil keputusan untuk keluar dari bayang-bayang Tuan Muda. Jelas Kevin. Apa ini ada sangkut pautnya dengan kecelakaanku? Tanya Meni lagi. Iya, jawab Kevin singkat. Meni langsung mendengus kesal. Dia tidak suka dengan sikap suaminya yang tidak berkomunikasi dulu dengannya tentang segala hal. Mengambil keputusan tanpa berkompromi dengan istri menurutnya tindakan yang salah. Bersambung. Episode 17. Sayang, jangan seperti itu. Semua ini salah paham. Meni merayu suaminya. Sayang,
Kalau saja Tuan Muda mengatakan kepadaku, pasti aku tidak akan memarahimu, ucap Kevin. Tuan Muda bersikap seperti itu karena beliau tidak ingin kamu tambah stres, ucap Menik. Sayang, keputusanku sudah bulat, jadi aku harap jangan paksa aku untuk menarik ucapanku. Aku tidak ingin kita bertengkar, ucap Kevin tegas. Menik menutup mulutnya. Dia merasa bukan dengan Kevin yang dulu. Kevin yang dulu selalu bersikap tenang dan menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin. Boleh aku membahas masalah yang lain? Tanya Menik. Iya sayang, silahkan, ucap Kevin sambil melahap sarapannya. Bima nanti malam mau datang. Dia mau memperkenalkan pacarnya. Oh ya? Aku lupa kalau ini malam minggu. Suruh saja Bima datang, siapkan makan malam untuknya dan kekasihnya. Aku akan mengusahakan cepat pulang. Kamu mau kemana? Tanya Menik. Mau ke rumah sakit dan melihat beberapa tempat usahaku, jelas Kevin. Boleh aku ikut? Tanya Menik. Jangan dulu sayang, aku tidak mau mama melihatmu dalam keadaan begini. Bisa-bisa tambah stres. Aku berangkat, ucap Kevin. Menik mengantarkan suaminya sampai depan rumah. Begitupun dengan Zira ikut mengantarkan suaminya sampai depan gerbang. Dua sahabat yang dulu akrab sekarang saling menjauh, terutama untuk Kevin. Dia memalingkan wajahnya ketika melihat Zira dan Ziko. Kevin langsung melajukan mobilnya dengan cukup kencang. Dia ingin menjaga jarak dengan mantan bosnya. Aku berangkat, ucap Ziko. Hati-hati. Mobil Ziko melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan istrinya yang masih menatap Menik di depan pintunya. Zira melangkahkan kakinya menuju rumah tetangganya. Silahkan masuk Nona, ucap Menik sopan. Dia tetap bersikap baik dengan Zira. Karena berkat Zira, dia dan adiknya dapat hidup layak. Banyaknya pengorbanan Zira yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Zira duduk sambil menatap Menik. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Zira. Keadaanku jauh lebih baik, Nona. Mengenai masalah Kevin dan Tuan Muda, aku minta maaf, ucap Menik pelan. Tidak apa-apa, Nik. Ini keputusan Kevin. Memang sangat disayangkan. Hanya gara-gara salah paham, hubungan keluarga kita rusak. Tiba-tiba Kevin kembali lagi ke rumahnya. Sayang, ambilkan ponselku, ucap Kevin sambil masuk ke dalam rumahnya dan kaget melihat Zira sedang duduk di sofanya. Ngapain Anda kesini? Ucap Kevin ketus. Sayang, sudahlah. Nona Zira hanya ingin menjengukku, ucap Menik membela Zira. Aku akan pergi, Kevin. Apapun keputusan kamu untuk pergi dari samping suamiku, itu hakmu. Tapi perlu kamu ingat, kami tetap menganggap kamu bagian dari keluarga Raharsha, ucap Zira tegas sambil berlalu keluar dari kediaman Kevin. Kevin melihat Zira meninggalkan rumahnya, wanita yang sangat menginspirasinya dan wanita yang pernah masuk dalam bagian relung hatinya. Ambilkan ponselku, ucap Kevin pelan. Menik mengambilkan ponsel suaminya, membiarkan suaminya melihat Zira memasuki rumahnya sendiri. Ini, ucap Menik sambil menyerahkan ponsel suaminya. Mulai sekarang, jaga jarak dengan keluarga mereka. Apa kamu paham? Ucap Kevin. Dengan terpaksa, Menik menganggukkan kepalanya. Kevin kembali menaiki mobilnya menuju rumah sakit. Pagi Tuan, sapa Koko ramah. Pagi, jawab Ziko. Koko ikut masuk ke dalam ruangan bosnya dan menyerahkan beberapa berkas yang harus ditandatangani Ziko. Pria itu memperhatikan mimik wajah bosnya. Bos, nanti malam minggu, aku dan Zelin akan berkunjung ke rumah Anda, ucap Koko pelan. Tapi bawa bodyguard, ucap Ziko tanpa menoleh. Dia sibuk dengan berkasnya. Bodyguard? Koko bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya, bodyguard. Bilang saja sama Zelin bawa 2 bodyguard, ucap Ziko sambil menyerahkan berkas yang sudah ditandatanganinya. Maaf bos, motor saya hanya bisa membonceng 1 orang, yaitu Zelin.
Kalau saya bawa bodyguard, mereka mau diletak di mana? Kan nggak mungkin saya letak di knalpot dan yang satunya saya gendong, ucap Koko. Koko, pakai mobil dong, ucap Ziko sambil menggelengkan kepalanya. Waduh, kalau pakai mobil sampai hari raya monyet juga nggak bakalan punya mobil aku, gerutu Koko pelan. Bagaimana, bisa? Tanya Ziko lagi. Nggak jadi bos, malam minggunya saya tunda saja. Tunggu punya mobil baru, saya datang ke rumah bos, ucap Koko jujur. Hahaha, pakai mobil Zelin. Aku bukan menyuruh kamu beli mobil dulu baru bisa mengajak adikku kencan. Tapi gunakan mobil Zelin dan bawa bodyguard, jelas Ziko dengan gelak tawanya. Baik bos. Koko keluar dari ruangan bosnya. Di meja kerjanya dia ngedumel. Susahnya punya kekasih orang kaya seperti ini. Jalan harus bawa bodyguard. Kenapa nggak bawa ibu bapaknya aja sekalian? Gerutu Koko. Cowok pakai mobil ceweknya. Kesannya aku numpang hidup sama cewek. Aku tidak boleh pakai mobil Zelin. Harus bermodal biar nggak jatuh harkat martabatku. Koko memikirkan cara agar bisa menjemput kekasihnya dengan sebuah mobil. Aha, aku sewa aja. Walaupun tidak ada mobil, setidaknya dengan menyewa, derajatku sebagai pria tidak jatuh, gumam Koko. Ada seorang wanita parubaya yang datang menghampiri meja kerjanya. Koko, ucap Ibu Mary, kepala HRD. Iya Bu, jawab Koko singkat. Pak Kevin di mana? Tanya Ibu Mary. 2 hari ini saya tidak melihat beliau, mungkin sedang tidak enak badan, jawab Koko. Wanita parubaya itu terlihat gusar. Koko memperhatikannya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Koko. Saya butuh tanda tangan Pak Kevin, tapi karena beliau tidak ada, siapa yang akan menandatangani ini? Jelas Ibu Mary. Apa itu bisa ditandatangani Bos Ziko? Tanya Koko. Tentu bisa. Tapi saya khawatir beliau marah karena ini bukan tugas beliau, ucap Ibu Mary cemas. Mendengar penjelasan wanita parubaya itu, Koko jadi khawatir. Dia takut gara-gara berkas Ibu Mary, mood bosnya langsung berubah, dan rencana berkunjung melihat bayi kembar gagal. Koko, ayo bantu ibu, rayu Ibu Mary. Begini saja, saya bilang sama Bos Ziko kalau ibu mau bertemu dengan beliau. Nanti ibu jelaskan sendiri maksud kedatangan ibu, ucap Koko. Ibu Mary setuju. Koko masuk terlebih dahulu ke ruangan bosnya mengatakan tujuannya. Dan kembali keluar ruangan menjemput Ibu Mary. Pak, ini ada berkas yang harus ditandatangani Pak Kevin. Tapi beliau sudah 2 hari ini tidak hadir, jelas Ibu Mary. Semua tanggung jawab Kevin serahkan semua kepada saya, ucap Ziko. Maksudnya Pak? Tanya Ibu Mary bingung. Maksudnya, saya yang akan mengambil alih semuanya, paham? Ucap Ziko tegas. Paham Pak, jawab Ibu Mary. Koko, ingat, jika ada berkas yang harus ditandatangani Kevin, bawa ke sini, ucap Ziko. Baik bos. Ziko menandatangani berkas yang dibawa Ibu Mary. Setelah selesai, mereka keluar bersama. Ko, apa Pak Kevin mengundurkan diri? Tanya Ibu Mary. Mana aku tahu Bu, seharusnya Ibu yang lebih tahu, Ibu kan HRD, ucap Koko. Iya juga, mungkin Pak Kevin sedang ditugaskan ke luar negeri, ucap Ibu Mary. Mungkin juga, jawab Koko. Wanita parubaya itu kembali ke ruangannya. Koko merasa ada yang berbeda dengan sikap bosnya. Seingatnya, pada saat Kevin pergi ke luar negeri beberapa minggu, semua yang menjadi tanggung jawab Kevin tidak pernah diambil alih Ziko. Tapi baru 2 hari Kevin tidak hadir, Ziko mengambil alih semuanya. Bersambung. Episode 18. Cahaya rembulan sudah terlihat di langit, menandakan malam telah hadir. Koko memanfaatkan waktunya untuk menemui sang kekasih. Dia mengendarai mobil VW Kodok dan memarkirkan di depan mansion keluarga Raharsha. Koko menghubungi nomor Zelin. Aku sudah di depan, ucap Koko, kemudian dia memutuskan panggilannya. Di
Tidak berapa lama, Zelin datang dengan memakai bres pendek berwarna merah muda. Koko mengagumi penampilan Zelin yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana penampilanku?" tanya Zelin sambil berputar-putar di depan Koko. "Sangat cantik," ucap Koko sambil mengangkat jari jempolnya. "Ayo berangkat, nanti kemalaman. Kata papa nggak boleh pulang di atas jam 10 malam," ucap Zelin. "Tunggu," kata tuan muda, "kita harus membawa bodyguard," ucap Koko. "Ah, Kak Jiko!" teriak Zelin kesal sambil menghentakkan kakinya. "Sabar Zelin, kita harus mengikuti kemauan kakak kamu. Kalau sampai kita mengabaikannya, pasti tidak akan ada izin lagi darinya," ucap Koko menenangkan. "Iya, kamu benar. Baiklah, aku akan memanggil bodyguard. Kamu tunggu di sini." Zelin masuk ke dalam dan kembali dengan membawa 2 bodyguard yang berbadan besar. Koko melihat mobil VW kodoknya. Dia kurang yakin mobil sewaannya kuat membawa 2 bodyguard itu. "Ayo berangkat," ajak Zelin. "Tapi," ucap Koko bingung. "Kenapa?" tanya Zelin lagi. "Apa bisa kamu tukar 2 bodyguard ini?" bisik Koko. "Tukar? Tukar dengan apa?" tanya Zelin bingung. "Dengan badan yang minimalis," bisik Koko. Zelin sedang berpikir bodyguard yang berbadan minimalis. "Nggak ada," jawab Zelin. "Apa kamu yakin?" tanya Koko lagi. "Yakin. Semua bodyguard badannya tinggi besar berkumis tebal, seperti ini contohnya," ucap Zelin sambil menunjukkan ke arah 2 bodyguard yang berdiri tidak jauh dari mereka. "Yang sudah naik," ajak Koko ke Zelin dan 2 bodyguardnya. 2 bodyguard duduk di belakang Zelin dan Koko. Ketika satu pria naik, mobil itu langsung miring. Dan ketika pria yang satu lagi naik, mobil yang disewa Koko langsung berbunyi krek. "Waduh," gumam Koko. "Kenapa?" tanya Zelin. "Nggak apa-apa," jawab Koko singkat dan mulai menyalakan mesin mobil dan langsung menuju jalan raya. Di pertengahan perjalanan, mobil langsung berhenti. "Kenapa, Ko?" tanya Zelin. "Gak tahu," ucap Koko turun dari mobil dan melihat ke belakang. "Ya ampun, bannya bocor," gerutu Koko. "Apa?" Zelin langsung turun dari mobil. Dia ikut melihat ban mobil Koko. "Wah, gawat. Kencan pertama dorong mobil," gerutu Zelin. "Bodyguard kamu keberatan badan apa keberatan dosa?" ucap Koko kesal. "Hai Bapak bodyguard, turun! Bukan anteng aja di mobil," ucap Zelin marah sambil memukul bodi mobil. Kedua pria itu turun dengan muka polosnya. "Ada apa, Non?" tanya salah satu bodyguard. "Ada apa? Nih lihat, karena kalian ban mobilnya bocor," ucap Zelin marah. "Maaf Non, kami hanya mengikuti permintaan Nona. Lagian kalau mau bawa bodyguard, kenapa bawa mobil kecil begini?" ucap salah seorang bodyguard. Zelin melihat Koko yang pusing dengan nasib mobil sewaannya. "Ini mobil siapa?" tanya Zelin. "Mobil sewa," jawab Koko. "Biasanya kamu pakai motor, kenapa sekarang pakai mobil?" tanya Zelin lagi. "Karena ini termasuk syarat dari kakak kamu," gerutu Koko. "Kak Ziko!" teriak Zelin. "Udah jangan teriak. Sekarang pikirkan cara bagaimana kita kencan jika ban mobil ini kempes," ucap Koko. "Aha, aku ada ide." Zelin membisikkan sesuatu ke telinga Koko. "Apa kamu yakin?" tanya Koko lagi. Zelin menganggukkan kepalanya dan memesan taksi online. Koko menyebutkan alamat tujuannya. Mendengar alamat itu, Zelin langsung menoleh cepat ke arah Koko. "Perumahan? Bukannya kita mau nonton di bioskop seperti pasangan kekasih lainnya?" tanya Zelin. "Seharusnya iya. Tapi kakak kamu menyuruh kita berkunjung ke rumahnya," jelas Koko. "Kak Ziko!" Zelin kembali teriak. Supir taksi langsung melirik ke arah belakang. "Maaf Pak," ucap Koko. "Shh, diam Zelin, malu sama supirnya," bisik Koko. "Kak Ziko jahat," gerutu Zelin. Taksi online membawa mereka ke perumahan Zira dan Ziko. Sesampai di rumah itu, Zelin langsung masuk dan mencari kakaknya.
Kak Ziko, keluar! Teriak Zelin sambil mencari keberadaan Ziko. Zelin, sama siapa kesini? Tanya Zira. Sama Koko. Kak Ziko di mana? Tanya Zelin. Ada di kamar, jawab Zira. Zelin masuk ke dalam kamar kakaknya dan melihat kakaknya sedang bermain dengan bayinya. Kakak, aku mau marah sama kakak. Ucap Zelin ketus. Marah? Silahkan kalau mau marah, tapi di luar, jangan di sini. Jangan perlihatkan kemarahan di depan anak kakak. Ziko keluar dari kamarnya, diikuti Zelin. Dia duduk di ruang tamu, tepat di hadapan Koko. Mana dua bodyguard itu? Tanya Ziko. Mereka lagi menunggu mobil derek, jawab Koko pelan. Derek? Ucap Ziko bingung. Iya, mobil derek. Gara-gara kakak, mobil Koko banyak kempes. Sekarang harus diderek, jawab Zelin. Wah, hebat. Dalam 1 hari, kamu bisa punya mobil, ucap Ziko sambil bertepuk tangan. Itu mobil sewa, bos, jawab Koko pelan. Oh, sewa. Ya sudah, lanjutkan kencannya, ucap Ziko sambil tetap duduk di depan Koko. Kakak jangan di sini, usir Zelin. Ini rumah kakak, jadi kakak punya hak untuk duduk dimanapun, jelas Ziko. Zelin memonyongkan bibirnya ke arah Ziko sambil tetap duduk di sebelah Koko. Zelin, ingat, jaga jarak, ucap Ziko. Zelin menggeser duduknya agak menjauh dari Koko. Ziko terus menatap tajam ke arah keduanya. Apa kakak kamu tidak ada kerjaan? Sampai menatap kita terus, bisik Koko. Kakak, si kembar nangis tuh, ucap Zelin. Tenang, ada pabrik susu di dalam. Anak kakak tidak akan menangis, ucap Ziko masih tetap menatap tajam keduanya. Gimana caranya agar Kak Ziko pergi? Zelin memikirkan cara agar Ziko tidak mengganggu kencan pertamanya. Koko, pegang tanganku, bisik Zelin. Tapi, ucap Koko takut. Udah, ikuti aja, bisik Zelin lagi. Koko mengikuti kemauan Zelin untuk memegang tangan gadis itu. Hei, siapa yang mengizinkan kamu untuk menyentuh tangan Zelin? Nih, sentuh tanganku, ucap Ziko sambil menyodorkan tangannya ke arah Koko. Kakak apa-apaan sih? Gerutu Zelin. Diam, pegang kok, ucap Ziko lagi. Tapi tuan, ucap Koko bingung dengan rasa takut dia memegang tangan bosnya. Zira keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu. Melihat suaminya sedang berpegangan tangan sama sekretarisnya, Zira langsung teriak histeris. Ah! Zira teriak. Koko langsung melepaskan tangannya dari tangan bosnya. Begitupun dengan Ziko. Dia buru-buru menarik tangannya. Apa dosa hamba? Sampai suami suka sesama jenis, rengek Zira. Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tadi aku... Ziko mau menjelaskan, tapi Zira sudah ngomel duluan. Dulu Kevin, sekarang Koko. Apa karena aku masih nifas sampai tega kamu berpaling? Gerutu Zira. Semua yang ada di ruangan itu bingung dengan sikap Zira yang tiba-tiba panik. Zira histeris karena mengingat masa lalu Koko. Bersambung. Episode 19. Apa kakak dan Kak Kevin pernah saling menyukai? Tanya Zelin balik. Enak aja. Kakak dan Kevin tidak ada hubungan apapun. Kami hanya atasan dan bawahan. Jelas Ziko. Koko tersenyum simpul dan Ziko memperhatikannya. Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Ziko ketus. Tidak ada bos. Saya tidak bisa membayangkan masa lalu Anda dengan Pak Kevin. Koko menahan tawanya. Kurang ajar. Maksud kamu apa? Ucap Ziko ketus. Maaf tuan, saya hanya bercanda. Elak Koko menghindari amukan bosnya. Zira pergi ke kamarnya. Ziko mengikuti istrinya kemudian balik lagi ke ruang tamu. Ingat, jaga jarak. Jangan pakai acara pegangan tangan, ucap Ziko mengingatkan. Ah kakak, rengek Zelin. Kalau mau pegang kaki saja, ucap Ziko sambil berlalu ke kamarnya. Zira terlihat manyun.
Ziko mendekati istrinya yang sedang duduk di pinggir tempat tidur. Sayang, apa yang kamu pikirkan salah. Aku tidak pernah suka sama Kevin ataupun Koko. Ini hanya salah paham. Jelas Ziko. Aku tidak cemburu sama sekali. Kalaupun seandainya kamu suka sama keduanya, aku ikhlas. Ucap Zira sambil memegang kedua bahu suaminya. Apa? Ikhlas? Cintamu perlu dipertanyakan. Gampang banget kamu melepaskanku. Ucap Ziko sewot. Hahaha. Zira tertawa senang. Ziko yang tadinya sewot langsung mendekati istrinya. Apa penyakit kesurupan kamu kambuh lagi? Tanya Ziko takut. Enak aja, aku itu tertawa karena baru saja mengerjai kamu. Aku jelaskan kepada kamu, kalau aku percaya kamu pria tulen, buktinya ini. Ucap Zira sambil menunjuk 3 bayi kembarnya. Ziko bangga sambil membusungkan badannya. Tapi Ziko teringat sesuatu. Tapi, kenapa kamu tadi histeris? Tanya Ziko heran. Sayang, aku itu sengaja berteriak biar kamu tidak jadi kecoa untuk hubungan Koko dan Zelin. Ingat, cukup Kevin yang jadi kecoa. Jelas Zira sambil tersenyum. Aku jadi kangen sama Kevin, ucap Ziko pelan. Apa? Zira kembali histeris. Oe. Anak Zira menangis. Kamu sih pakai teriak segala, gerutu Ziko. Zira mendiamkan bayinya. Hanya dengan belayan dari seorang ibu, ketiga bayinya tidur kembali. Kamu kangen sama Kevin. Apa rasa kangen ini ada hubungannya dengan perasaan kamu? Goda Zira. Enak aja. Aku itu kangen kebersamaan kita. Tapi aku khawatir dengan keselamatan keluarganya. Ziko menghela nafasnya dengan kasar. Dia merindukan sosok asistennya yang selalu bersikap lebih tenang darinya dan selalu berpikir panjang. Kamu benar, untuk keselamatan keluarganya, biarkan dia menjauh, ucap Zira sambil bersandar di bahu suaminya. Untuk acara akikah anak kita mau diadakan di mana? Tanya Ziko. Di sini aja, jawab Zira. Tapi Mama ingin acara itu diadakan di mansion. Ya sudah, sebagai anak kita harus menyenangkan orang tua kita. Ini cucu pertama mereka. Pasti Mama dan Papa senang jika dilibatkan dalam acara nanti. Terima kasih sayang, kamu istri yang sangat pengertian. Ziko mencium istrinya dengan cukup dalam. Sudah lama dia tidak mencium istrinya seperti itu. Bibir istrinya mempunyai daya tarik sendiri. Kevin memarkirkan mobilnya. Sebelum masuk, dia melihat ke rumah bosnya. Ada rasa yang beda ketika biasanya dia selalu terlibat dalam urusan bosnya. Dan dia ingat sebentar lagi akan ada acara akikah anak Zira dan Ziko. Tapi momen itu tidak akan pernah dihadirinya. Sayang, kamu sudah pulang? Ayo masuk. Bima datang dengan kekasihnya, bisik Menik. Oh ya? Bagaimana kondisi kamu? Tanya Kevin. Sudah jauh lebih baik. Tinggal menunggu luka ini kering. Jessie bagaimana? Tanya Menik balik. Kemungkinan Nusa sudah bisa pulang. Jawab Kevin. Besok aku ikut ya, rayu Menik. Jangan. Nanti kalau Mama tahu kamu baru kecelakaan bisa tambah stres. Jelas Kevin. Tapi aku khawatir kalau Mama kamu salah paham, sama seperti kamu. Ucap Menik pelan. Tenang sayang, aku sudah bilang sama Mama kalau kamu lagi demam. Mama malah berpikiran kamu hamil. Ucap Kevin sambil memeluk pinggang istrinya. Ah, Mama, ada-ada saja. Ucap Menik malu. Apa kamu tidak ingin punya anak? Tanya Kevin. Ah, kamu jangan bahas masalah anak di sini, malu tahu. Ucap Menik sambil menarik hidung suaminya yang mancung. Ahem. Ditunggu-tunggu di meja makan, ternyata lagi bermesraan di sini. Sindir Bima. Hai Bim, sapa Kevin. Halo kak, aku bawa calonku kak. Nanti kakak nilai ya, ucap Bima. Oke, ayo kita masuk, ajak Kevin. Mereka masuk ke dalam rumah. Kekasih Bima tidak duduk di ruang tamu. Dia sudah menunggu di meja makan. Sayang, kenalkan ini kakak iparku, ucap Bima pada kekasihnya.
Wanita yang mengenakan hijab berdiri dari kursi makannya dan membalikkan badannya. Kevin dan wanita itu terlihat kaget. "Kak, kenalkan, dia kekasihku, namanya Sisil," ucap Bima. Kevin menatap tajam ke arah kekasih Bima. "Sayang, jangan takut. Kak Kevin orangnya baik," bisik Bima. Dengan tangan gemetar, Sisil mengulurkan tangannya ke arah Kevin. Pria itu tidak menyambut uluran tangan wanita itu. Dia menatap tajam ke arah Sisil. "Sayang, ayo kenalan dengan kekasih Bima," bisik Menik. "Oh, aku belum cuci tangan. Silahkan kalian makan terlebih dahulu." Kevin meninggalkan tamunya. Dia langsung menuju kamarnya. "Ayo makan, jangan sungkan," ucap Menik. Bima mulai menikmati makan malam yang sengaja dihidangkan kakaknya, tapi tidak dengan Sisil. Dia lebih banyak diam. "Sisil, ayo makan," ucap Menik. "Iya," ucap Sisil singkat. "Aku akan memanggil suamiku. Kamu dan Bima makan dulu, tidak perlu menunggu kami," ucap Menik sambil pergi ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Kevin sedang berdiri di depan kaca, masih memakai pakaian yang sama. "Bukannya kamu mau mandi? Kenapa masih berdiri di depan kaca? Aku tahu kamu ganteng," ucap Menik sambil memeluk suaminya dari belakang. "Sayang, Kevin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diam kembali. "Kenapa?" tanya Menik. "Aku mandi dulu." Kevin melepaskan pelukan istrinya dan menuju kamar mandi. "Mandinya jangan lama ya, kami tunggu di ruang makan," teriak Menik karena pintu kamar mandi sudah ditutup. Menik harus berbicara sedikit berteriak agar suaranya terdengar sampai dalam kamar mandi. Menik kembali bergabung dengan adiknya dan Sisil. "Kak Kevin mana?" tanya Bima. "Lagi mandi." "Sisil, ayo makan, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri," ucap Menik. "Iya, terima kasih," sahut Sisil pelan. Hampir 30 menit mereka berada di meja makan. Semua sudah selesai makan malam, tapi Kevin belum juga keluar. "Kak Kevin kenapa belum keluar?" tanya Bima lagi. "Iya ya, kenapa belum keluar? Kakak tinggal dulu." Menik kembali masuk ke kamarnya dan melihat suaminya sedang berbaring di kasur. "Sayang, kami sedang menunggu kamu. Kamu malah enak-enakan tidur di sini," gerutu Menik. Kevin tidak bergerak sama sekali. Dia masih tetap berbaring, tidak ada keinginannya untuk bergabung di ruang makan. Bersambung. Episode 20. "Sayang, ayo keluar. Gak enak kalau Bima tahu kamu seperti ini," ucap Menik. "Baiklah," ucap Kevin sambil beranjak dari tempat tidur. Kevin tidak ingin menunjukkan kepada istrinya dan adik iparnya kalau kekasih Bima orang yang sangat dikenalnya. Menik menggandeng tangan suaminya menuju ruang makan. "Kakak sepertinya kelelahan," ucap Bima. "Ya, begitulah," ucap Kevin sambil melirik Sisil. Wanita berhijab itu tidak berani mengangkat kepalanya. Kepalanya terasa berat, pikirannya sudah campur aduk. Dia mengkhawatirkan masa lalunya akan dibongkar Kevin. "Nona Sisil, apa pekerjaan Anda?" Suara Kevin membuyarkan lamunannya. Dia mengangkat kepalanya sambil menoleh ke arah Bima dan Menik. Sisil gugup. "Sisil bekerja sebagai penjaga toko," timpal Bima. "Oh, seperti itu. Dulu Anda kerja di mana? Bisa ceritakan latar belakang keluarga Anda?" tanya Kevin. Menik mengambilkan makan malam suaminya. "Sayang, dimakan dulu, mumpung masih hangat," ucap Menik. Sisil gugup. Lidahnya seperti tercekat. Dia tidak ada keberanian menceritakan latar belakang keluarganya. "Kalau kamu tidak kuasa menceritakan, biar aku yang menceritakan," ucap Bima sambil menggenggam jari jemari kekasihnya. "Dia hidup sendiri di sini, Kak. Kedua orang tuanya sudah meninggal," jawab Bima.
Oh kasihan, kita sama Sisil. Kami juga tidak mempunyai orang tua. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang kita saudara, ucap Menik. Kevin hanya tersenyum sinis. Ucapan Sisil menurutnya hanya bualan belaka. Kevin mulai memakan makanannya. Tatapannya tidak lepas dari wanita di depannya. Menik memperhatikan sikap suaminya yang aneh. Tapi dia tidak ingin mempertanyakan hal itu di depan Bima dan Sisil. "Kak, aku numpang ke kamar mandi," ucap Bima sambil berlalu menuju kamar mandi. "Sayang, buatkan aku kopi," ucap Kevin. "Iya sayang." Menik pergi ke dapur, dia sedikit menoleh ke ruang makan. Di ruang makan tinggal Kevin dan Sisil. "Tinggalkan Bima," ucap Kevin pelan. "Tapi," ucap Sisil pelan, "aku tahu kamu berencana ingin merusak keluargaku. Sebelum aku hancurkan, lebih baik kamu pergi sekarang," ucap Kevin tegas. "Vin, aku bukan Sisil yang dulu," ucap Sisil lagi. "Iya, aku tahu. Penampilanmu membuat aku terkejut. Tapi penampilan tidak akan bisa mengelabuiku. Tinggalkan Bima atau aku bongkar siapa kamu sebenarnya," ucap Kevin tegas. "Vin, kasih kesempatan untuk membuktikan kepada kamu kalau aku bukan Sisil yang dulu." "Bagaimana aku mau memberikan kesempatan kepadamu kalau kamu saja sudah berbohong tentang keluargamu," ucap Kevin sinis. "Vin, memang benar aku telah berbohong tentang asal-usulku. Aku khawatir Bima tidak mau menerimaku apa adanya," ucap Sisil pelan. "Orang tua di penjara, ibu lari dengan pria lain. Apa itu bisa dibanggakan?" ucap Sisil dengan mata berkaca-kaca. "Itu urusanmu. Jika kamu tidak mengatakan tentang siapa kamu sebenarnya, aku yang akan mengatakan kepada Bima. Masa lalumu akan aku bongkar," ancam Kevin. "Bongkar apa?" tanya Menik yang datang dengan membawa segelas kopi di tangannya. "Perutku mulas, Kak," ucap Bima sambil mengelus perutnya. Bima bengong dengan semua orang yang ada di meja makan. Semuanya pada diam. "Ada apa?" tanya Bima. "Bongkar apa?" tanya Menik lagi. "Ngomongin apa ini?" tanya Bima. "Kakak juga nggak tahu," jawab Menik. Sisil melihat ke arah Kevin, kemudian melihat ke arah Bima dan Menik. Masakan kamu enak sekali. Sepertinya aku harus belajar memasak sama kamu," ucap Sisil memuji masakan Menik untuk mengalihkan pembicaraan. "Kamu memang harus belajar memasak sama kakakku. Nanti kalau kita menikah, kamu sudah punya bekal," ucapan Bima membuat Kevin tersedak. Dia lagi menyeruput kopinya, tapi terganggu dengan ucapan adik iparnya. "Sayang, minum kopinya pelan-pelan. Masih panas, langsung diminum aja," gerutu Menik sambil menyodorkan air putih ke suaminya. Kevin membawa kopinya ke beranda depan. Dia berusaha menahan emosinya demi Bima dan istrinya. Menurutnya, lebih baik tidak di dekat Sisil. Jika berada di depan wanita itu, hawanya serasa panas dan menegangkan. Kevin duduk ditemani istrinya. "Sudah beberapa hari ini aku tidak melihat si kembar. Aku kangen," ucap Menik. "Biar tidak kangen, kita buat sendiri," ucap Kevin genit. "Ah kamu." "Iya aku tahu. Menunggu aku hamil kelamaan. Keburu berat kangennya," ucap Menik. "Terus mau kamu apa?" tanya Kevin. "Boleh aku menjenguk si kembar?" tanya Menik pelan. "Nggak boleh. Kalau kamu jenguk, sama saja kamu menemui orang tuanya," ucap Kevin ketus. "Sayang, kamu kenapa sih? Jangan karena salah paham, kamu jadi emosi seperti ini. Ingat, banyak jasa mereka kepada aku dan kamu. Karena Nona Zira, aku bisa mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. Dan rumah ini juga dari mereka," jelas Menik. "Kalau mau kamu begitu, kita balikkan rumah ini kepada pemiliknya beserta apartemen tempat tinggal Bima," ucap Kevin tegas. "Kamu ya, aku itu hanya mengutarakan jasa mereka kepada kita. Tapi apa jawaban kamu? Berpikir terlalu pendek." Menik memalingkan wajahnya.
Dia kesal dengan sikap suaminya yang gampang tersulut emosi. Jangan bahas keluarga itu lagi. Keputusanku sudah bulat. Keluarga kita tidak akan berhubungan lagi dengan keluarga Raharsha, ucap Kevin tegas. Bima dan Sisil keluar dari dalam rumah kakaknya. Kak, kami pamit dulu. Kapan-kapan kami main kesini lagi. Ucap Bima pamit sambil menyalami kakak iparnya dan memeluk kakak kandungnya. Hati-hati ya, ucap Menik. Terima kasih atas hidangannya, ucap Sisil sambil bersalaman ke Menik. Dia tidak menyalami Kevin karena dia tahu pria itu tidak akan menyambut salamannya. Hati-hati Bim. Dan untuk kamu Sisil, jangan lupa pesanku. Ucap Kevin sengaja membuat Sisil bingung dan serba salah. Kamu pesan apa? Tanya Menik. Kak Kevin pesan apa sama kamu? Tanya Bima ke Sisil. Iya Kevin, ucap Sisil gugup sambil berlalu meninggalkan Bima yang masih bengong. Bima menyusul Sisil yang sudah di dekat motornya. Dia melajukan motornya meninggalkan kediaman kakaknya. Kamu pesan apa sama Sisil? Tanya Menik. Tanya sendiri sama dia, jawab Kevin santai sambil menikmati kopi buatan istrinya. Di atas motor, Sisil mencoba mengingat percakapannya dengan Kevin. Kak Kevin pesan apa? Tanya Bima lagi. Dia pesan untuk mencintai kamu seutuhnya, ucap Sisil bohong. Oh, seperti itu. Bima manggut-manggut sambil mengendarai motor gedenya. Bagaimana pendapat kamu tentang keluargaku? Tanya Bima. Baik, kakakmu sangat baik dan tidak sombong, ucap Sisil. Kalau Kak Kevin bagaimana? Tanya Bima. Sisil tidak menjawab. Dia bingung harus menyimpulkan apa tentang karakter Kevin. Ditanya malah diam. Gimana menurut kamu tentang Kak Kevin? Tanya Bima lagi. Aku rasa dia tidak menyukaiku, jawab Sisil. Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Tanya Bima balik. Buktinya tadi, kakak ipar kamu sangat lama keluar dari kamar, jawab Sisil. Ah, kamu terlalu perasa. Kak Kevin itu baik. Dia lagi banyak masalah dan kerjaan. Aku dengar adiknya baru mengalami kecelakaan, jelas Bima. Oh, seperti itu, ucap Sisil pelan. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.